Baik, ini adalah lanjutan jawaban pertanyaan untuk teman-teman Bank Indonesia. Webinarnya sih udah sebulan setengah yang lalu kali ya. Susah banget kalau kasih waktu buat jawab pertanyaan ternyata. Baik, ini sekarang isunya masalah password dan identitas. Dirpano mau tanya, satu, apakah benar bahwa, ini lagi nggak ada hubungan nih, pertanyaan keduanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Apakah benar bahwa kemenangan Trump dalam pemilu Amerika Serikat yang lalu karena adanya perentasan oleh Rusia dalam perhitungan suara pemilih? Yang saya, terusannya, bila iya, kok bisa ya negara adidaya yang menjadi salah satu kiblat IT memiliki badan intelijen yang termasuk terbaik di dunia direntas oleh negara lain? Oke, saya jadi ragu sama produk IT Amerika Serikat. Jadi kejadiannya bukan direntas sih sebenarnya. Jadi kalau direntas, dirubah angkanya, enggak. Setahu saya sih ya, enggak, bukan kejadiannya, bukan seperti itu. Jadi kejadiannya orang Amerika ini, dan ini akan terjadi di Indonesia juga, jangan khawatir ya. Jadi sistem IT buat pemilu oke, bagus, angkanya nggak bisa dirubah. Oke, yang kita bisa rubah apa? Bukan angkanya yang kita bisa rubah. Yang kita rubah adalah persepsi orang, si pemilih. Jadi yang saya baca-baca, yang saya baca-baca di internet dan sebagainya, kejadiannya adalah intelijen Rusia, mata-mata Rusia bermain juga di media sosial dan posting di media sosial, dan akibatnya dan mempengaruhi pemilih Amerika Serikat supaya memilih Trump. Jadi kira-kira gitu. Jadi nggak direntas-rentas, enggak, cuman dia posting di media sosial untuk mempengaruhi pemilih Amerika Serikat supaya nantinya memilih Trump. Kira-kira itu yang kejadian. Oke. Di media sosial kan kita susah ini ya, kontrolnya ya. Jadi semua orang kan bisa posting, dan kita tidak tahu bahwa itu bukan orang Amerika yang posting. Jadi ini mata-matanya yang posting, dan postingnya bisa mengelabuhi supaya akhirnya kita milih Trump. Kira-kira kayak gitu. Dan jangan khawatir, hal ini juga akan terjadi di Republik Indonesia. Bentar lagi, tidak beberapa tahun ini ke depan, kemungkinan kita akan ada pemilu lagi. Ada pilpres lah, pilkada lah, segala macam. Itu kan sekarang ini kan kita ribut masalah hoax segala macam. Pertanyaannya, di belakang hoax itu siapa? Pasti ada sesuatu atau sekelompok atau ada sesuatu yang berkepentingan dengan yang nantinya dipilih, dan mereka berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mempengaruhi si pemilih sih sebenarnya. Jadi tidak dihack sistemnya, sistem IT-nya nggak dihack, tapi yang dihack adalah kepala orangnya gitu. Dan jangan khawatir, ini akan kejadian di Republik Indonesia juga. Saya udah bikin videonya sih sebenarnya kemarin di YouTube. Masuk ke Ono Center, sini video. Oke, kalau nggak salah tentang deep fakes, mana dia? Nah, nggak ketemu. Saking banyaknya video akhirnya nggak, bingung sendiri. Keywordnya inilah, deepfakes. Nih, kok nggak ada sih? Ini dia. Sekitar berapa hari? 11 hari yang lalu saya posting tentang serangan deepfakes pada pemilu yang akan datang. Jadi kalau hoax sih masih gampang deteksinya. Bayangkan kalau kita nonton video, misalnya kita tonton Pak Jokowi lah, atau menteri mana kita tonton, padahal itu bukan dia. Pusing gak lu?
Dan jangan khawatir, ini kejadian ya. Paling gampang kalau nyari deepfake tuh kira gini, masuk ke YouTube aja lah. Masukin kata kunci deepfakes. Oke. Nih, kalau Anda nanti nonton video-video ini, kayak terutama ini nih, 2 minute papers ini orangnya jago nih, kurang ajar banget. Ini ada empat muka, ini Presiden Rusia, ada Trump, ada siapa. Dia ngomong, semuanya ngomong ngikutin mimiknya dia semua ini video ini. Jadi kita bisa ngomong, videonya bisa ngikutin apa yang kita omongin dengan suara kita. Jadi ini yang di video yang bawah ini lebih parah. Ini kan kalau dia gerakin ini gerak semua. Ini kalau perhatiin, matanya ngikut semua loh ini. Mata, mulutnya ngikut semua. Jadi kita dengan teknologi artificial intelligence yang sekarang, kita bisa bikin hoax yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Kita bisa bikin orang ngomong apa yang kita omongin masuk ke video, padahal bukan dia yang ngomong gitu, orang lain yang ngomong. Suaranya suara dia, mukanya muka dia, semuanya dia, tapi bukan dia. Kacau itu, gitu ya. Jadi udah separah itu sebenarnya teknologinya. Dan orang-orang politik tidak nyadar bahwa teknologinya sudah separah itu sih sebenarnya. Jadi jangan khawatir, ini akan terjadi di Republik Indonesia tidak lama lagi sih. Ini bentar lagi teman-teman Bawaslu puyeng kepala nih. Bawaslu, KPU puyeng. Soalnya yang harus dipertahankan bukan server buat ngitung doang, kagak. Yang harus dipertahankan adalah wilayah para penyoblos ini gitu. Jadi ini yang kejadiannya. Sorry, ini judulnya harusnya password dan identitas. Ada pertanyaan yang nyeleneh masuk ya, apa boleh buat lah. Sekarang pertanyaan yang benernya, berapa lama bagusnya kita mengganti password mobile atau internet banking? Oke. Susah-susah gampang. Paling gampang ginilah, cari di Google ya. How long to change password? Okay. How often you should change your password? Okay. Jangan how long, how often. Bahasa Inggris yang benarnya gitu. Okay. Ini bisa dibaca-baca di sini. Tapi ordernya bulan sih. Mana sih? Nggak ada. Unless you aware. Oke. Kagak ada. Tapi ordernya bulan kalau nggak salah. Bisa dibaca juga di LMS saya sih sebenarnya. LMS Ono Center. Cuman yang jadi masalah kalau ganti-ganti password itu, yang masalah besarnya adalah bukan ganti passwordnya sih sebenarnya. Ingat password yang kita ganti. Itu masalah. Udah diganti, udah gitu kita lupa passwordnya apa ya tadi ya gitu. Nih keamanan password, tip mengamankan password, seperti yang nih saya klik aja. Ada nggak dictionary tag? Waduh, nggak ada. Harus dicari, nggak ada. Sepintas saya baca kayaknya nggak ada. Ini baca sepintas doang ya. Nggak ada. Tapi ordernya bulan. Saya sendiri, kalau saya sendiri ganti passwordnya tahun sih. Setahun 2 tahun, setahunan lah. Hampir setiap tahun saya ganti password. Tapi ordernya tahun, saya nggak sampai bulan sih. Jadi karena nggak sanggup ngingetnya, jujur saya kesulitan buat nginget, jadi akhirnya saya ganti setahun. Dan biasanya kita akan kerasa, jadi saya akan ngerasa kalau akun saya lagi dihack, kerasa sih sebenarnya. Kerasanya itu gini, waktu kita login kenapa ada masalah gitu, udah ganti password dah. Dan kalau bisa two factor authentication kita aktifin, itu lumayan bantu banget. Tadi saya mendengar bahwa Pak Ono lebih memilih transaksi tunai di Indomaret atau di Alfamart ya, dibandingkan non tunai.
Kalau ahli IT saja milih tunai, apa alasan kami ini mohon tunai, Pak? Hehehe. Ya jujur, saya kalau transaksi kalau beli barang segala macam, saya mainnya ke Indomaret sih. Intinya gini, saya percaya sama infrastruktur bank. Bank saya percaya, cuman yang di e-commerce segala macam, saya masih belum 100% percaya dengan dompet elektronik yang ada di sana, yang e-commerce ya. Tapi kalau fintech saya masih lebih percaya fintech. Walaupun laporan yang jebol juga ada ke saya, cuman nggak separah sama yang ini, yang e-commerce segala macam. Jadi cenderungnya saya pakai tunai sih kalau e-commerce. Kalaupun pakai elektronik, caranya biasanya pakai virtual account. Jadi saya kalau pakai elektronik virtual account, tapi yang pegang istri kebetulan kalau virtual account. Jadi yang elektroniknya saya virtual account, saya tidak pakai wallet sih sebenarnya. Itu aja sih. Jadi ya bisa non tunai tapi mainnya virtual account. Virtual account pada dasarnya kan dia connect-nya ke ini juga sih akhirnya, ke bank juga sih. Kalau wallet kan banknya agak jauh itu. Itu aja sih kira-kira. Kalau account kita banyak dan passwordnya beda-beda, gimana caranya ya Pak supaya tetap aman tapi kita nggak lupa terus sama password sendiri? Terima kasih. Oke, jadi supaya aman dan nggak lupa-lupa, pakai rumus. Jadi itu bisa dicari di Google sih. How, keywordnya apa ya? How to password, coba password, rumus bahasa Inggrisnya apa ya? Equation gitu ya. Nih formula, jangan equation, formula, bego. Simple, nggak usah pakai simple lah. Password. Nih, jadi keywordnya cari idenya dari password formula seperti ini. Ini simpelnya, simple formula for reliable complex password. Jadi passwordnya kompleks, tapi formulanya simple dan reliable. Create easy to remember password. Nih kita baca aja ya. Minta maaf nih bahasa Inggris. Tapi formulanya dia geblek. Geblek lagi bahasa Indonesianya salah. Ini contoh formula yang dia bikin. Jadi dia bikin formula yang sederhana. One simple formula used for every site can produce extremely complex password for all sites. You don't even need to write down all your password or save them somewhere. Jadi kita bisa bikin formula, rumus yang sederhana yang menghasilkan password yang kompleks. Oke. Misalnya kita bikin password ke situs ini www.printfriendly.com. Situsnya ini printfriendly. Kompleks passwordnya seperti ini dia, R17 plus N05 minus 64Y sama dengan dari rumusnya dia. Oke. Yang bisa dibikin secara cepat dan kita bisa ingat. Nah sekarang cara rumusnya dia. Apa formulanya dia? Oke, formulanya dia. Ini R diambil, N diambil, Y diambil di sini. Oke. 17 tambah ini bentar. Oh, sorry. Oke, N, Y. 170564 dapat dari mana nih? Oh. 1705. Jadi dia ngambil nomor 2, 4 dibikin uppercase dan jadi huruf kedua, keempat huruf besar dan huruf terakhir. Jadi dia carinya gitu. Huruf kedua, huruf keempat huruf besar, huruf terakhir diambil. Yang tengah ini bikin huruf besar. Jadi caranya gitu dia. Kedua, keempat dibikin huruf besar, ini terakhir. Ini rumus pertama dia.
Oke. Akibatnya dia dapat RNW. Terus 170564 adalah ulang tahun temannya dia. Ya kalau saya ulang tahun istri kali ya. Kalau teman kan nggak bisa. Kalau orang bule kan banyak gitu ya. Temen, padahal temen apa gitu kan nggak tahu. Kalau saya istri jelas lebih ada harga diri lah. Kalau temen kan gimana gitu. Oke. Ini udah. Nah, terus ditambahin urutannya plus minus sama dengan. Diselipin di sini. Plus minus sama dengan. Jadi rumusnya sederhana aja. Kedua, keempat, terakhir, keempatnya dikasih huruf besar, terus tanggal lahir, terus diselipin kayak gini. Akibatnya kalau ada situs virustotal.com, passwordnya jadi ini. Cleanprint.net, passwordnya jadi ini. Jadi berubah semua passwordnya gitu. Jadi kita harus bikin formula-formula seperti itu sih. Dengan cara itu kita bisa aman. Tapi kalau dilihat di sini ide formulanya macam-macam sih. Ini ada formula lagi. Ada banyak formula-formula kayak yang gelo-gelo kayak gitu, banyak sih. Ini hacker proof password formula. Banyak sih orang bikin formula seperti itu. Oke. Kita bikin aja sendiri, tapi bisa dicari. Nih lihat ada formula. Pick the base apa kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi kita harus bikin formula. Dengan cara itu password kita jadi aman. Oke, beres ya. Jadi ini jawabannya. Ini beres. Jadi kalau akun kita banyak, passwordnya harus beda-beda. Gimana cara supaya aman? Apakah aman untuk menyimpan password di gadget sendiri atau di laptop kantor? Oke, aman kalau nggak ada yang ngehack. Jawaban sederhananya gitu. Yang jadi masalah adalah jadi relatif aman kalau tidak ada yang ngehack, tidak ada aplikasi trojan yang masuk. Konsekuensinya kita harus ngamanin gadget sama laptopnya dari aplikasi-aplikasi yang acong-acong supaya masuk. Jadi kita harus jangan jorok gitu, makanya internetnya jangan jorok. Jangan masuk ke situs-situs yang enggak. Kalau kita masuk situs enggak, kemungkinan akan masuk sesuatu yang aneh-aneh ke dalam gadget atau laptop kita, dan makhluk aneh-aneh yang masuk, trojan dan sebagainya, itu sangat mungkin untuk buka passwordnya kita, gitu ya. Atau nyadap apa yang kita lakukan. Pada saat dia nyadap, dia bisa ambil password. Kacau tuh ya. Gitu ya. Jadi aman ya, asal gadget sama laptopnya nggak jorok. Kalau saya cenderung kayak gitu. Saya sendiri biasanya saya simpan di komputer lain yang nggak saya pakai kerja. Lebih parah. Jadi komputer kerjanya nggak ada data-data itu di komputer lain lagi. Ya kebetulan komputernya ada beberapa sih, handphone juga ada beberapa gitu. Jadi saya cari yang aman. Karena ini saat ini melakukan WFA, kadang-kadang membuka situs e-commerce, e-banking dan laptop kantor. Nah ini ngeri-ngeri sedap nih. Sebaiknya hati-hatilah pakai laptop kantor. Jangan, ya kalau emang untuk kebutuhan kantor nggak apa-apa lah. E-banking buat kebutuhan kantor apa segala. Tapi kalau udah masuk ke situs yang ngaco-ngaco, sebaiknya jangan dah. Karena itu akan berbahaya. Situs yang ngaco-ngaco, ngerti maksudnya ya? Situs yang X-nya 3, X-nya 4 kayak gitu, kacau dah. Situs apalagi masuk situs judi lah apa. Jadi situs yang menuju neraka itu dia nggak punya sopan, nggak ada tata krama, dia akan nginstall macam-macam di gadget atau laptopnya kita. Saya kebetulan pakai Linux, jadi makhluk-makhluk itu berusaha masuk ke komputer saya. Ya saya kadang-kadang suka ngetes juga sih, masuk ke situs yang enggak gitu kan, suka ngetes. Jadi makhluk-makhluk itu akan berusaha masuk, tapi karena saya pakai Linux dia nggak bisa masuk. Tapi saya bisa lihat mereka berusaha masuk. Yang saya perhatiin gini, pas ada makhluk itu mau masuk, saya ngeliatnya gini, wah ini kalau orang bukan pakai Linux kayaknya bisa berabe nih urusannya. Jadi asli berabe. Dan kemarin aja ada satu anak nih kayaknya, dia ngoprek-ngoprek gadgetnya dia, bukan masuk ke situs yang enggak ya, tapi nggak tahu juga sih, mungkin dia masuk situs yang enggak ya, dia ngoprek-ngoprek kemasukan trojan. Terus dia bilang, Pono, terus ini gimana? Ya sudah, lu harus format tuh gadget.
Soalnya bisa kacau ceritanya semua, karena gadgetnya itu dipakai buat mobile banking juga kan, ya kacau semua ceritanya itu. Jadi yang penting jangan jorok deh, dan kita harus rapih kalau kita melakukan di luar kantor. Biasakan pakai VPN lah, VPN-nya ke kantor kalau bisa ya. Jadi kalau bisa tolong disaranin aja ke kantor kalau bisa aktifin VPN supaya dari rumah bisa langsung masuk kantor dengan kondisi semuanya di encrypt gitu. Kalau nggak kacau. Oke. Mana nih sih? Izin tanya. Pertama, bagaimana tingkat keamanan pengguna identitas digital biometrik untuk keamanan data? Sama aja, sama password segala macam sama sih sebenarnya. Cuman dia ngambilnya nyeken ini kita apa sih, nyeken biometrik tuh sidik jari atau retina mata atau apalah, pokoknya biologi bionya kita diambil datanya. Kalau sampai data tadi kambil orang, kacau ceritanya. Jadi sama sih sebenarnya sama password, cuman lebih sulitnya dia nyeken. Kalau kita password kan kita ngetik ya, kalau ini nyeken. Oke. Cuman kalau sampai jebol, ada trojan masuk segala macam, data biometrik kita keambil, jadi bahaya. Sama aja. Kalau saya sih, buat saya sih sama aja. Cuman memang probabilitas kalau biometrik kan kita nggak usah nginget ya, adanya di sidik jari, kita nggak usah nginget. Kalau password kan harus nginget, itu yang jadi masalah dengan password, karena harus nginget. Kalau biometrik kita nggak usah nginget, sidik jarinya yang kita scan. Cuman kalau sampai data sidik jari kita keambil, ya kita kacau juga ceritanya gitu. Kedua, seberapa efektifkah treatment dengan data detox, digital detox kepada kita pengguna internet untuk mengamankan privasi data? Oke. Ini saya baru dengar juga istilah data detox, digital detox. Detox itu biasanya dipakai buat kalau kita keracunan. Detoksi tox kan dari kata toksin apa. Data detox itu apa? Jadi ada apa sih namanya? Softwarenya datadetoxkit.org, dan kita bisa control smartphone, increase your online privacy, data detox. Dia bantu. Kalau saya ini ngelihat sepintas aja nih, saya lihat sepintas doang ya. Terus ada digital detox, data detox, digital detox. Reasons to do a digital detox, digitaldetox.com. Yang tadi .org berarti dia kayaknya free. Yang ini kayaknya yang komersialnya. Ini bisa. Tapi kalau saya baca sepintas saja nih, ini K12 sih soalnya. Buat K12, menarik buat K12 certification. Kalau saya baca sepintas, ini kayak istilah doang, nama produk, tapi kira-kira cara kerjanya ekivalen, nggak beda-beda jauh sama antivirus. Cuma dia bukan hanya ngehajar virus, dia juga kayak melakukan analisa dari pertahanan yang ada di gadgetnya kita. Jadi dia lihat wifi-nya kita udah aman belum, file sharing-nya aman nggak, waktu kita browsing segala macam aman nggak. Jadi dia ngecek itu semua. Jadi bagusnya ada hal-hal seperti itu dia lakukan. Oke. Cuman kalau kitanya jorok ya tetap aja detox ini nggak bermanfaat. Misalnya kita install data detox, digital detox, terus kita masuk ke situs yang ngaco, yang X-nya 3, X-nya 4 dan sebagainya. Ya, yang namanya makhluk-makhluk jahat itu tetap masuk lah. Gitu ya. Jadi ya bisa bantu, cuman perilaku kita juga harus berubah juga supaya kita berperilaku yang bersih dan aman juga gitu. Tapi ininya akan bantu sih
Beres ya. Saya baru dengar juga nih, menarik juga ada data detox, digital detox. Oke. Di negara lain, misalnya India, UK, beberapa negara di Afrika sudah memiliki national ID yang bisa dipakai untuk menikmati berbagai servis yang baik disediakan oleh pemerintah maupun private. Nah, di negara kita sebenarnya sudah memiliki data kependudukan dan biometrik. Ya, betul. Di negara kita punya data kependudukan dan biometrik, dan itu adanya dalam iktp. Jadi jawabannya ya, betul. Ada di KTP, dan ini dipegang sama Depdagri, di bawahnya Dukcapil. Oke, masalah solve. Belum solve. Nah, tapi tampaknya pemanfaatannya belum maksimal. Nih, jadi kita masih menggunakan digital ID yang disediakan oleh masing-masing pemberi layanan. Ya, jadi kita pakai Google, kita bikin passwordnya Google. Kita pakai Facebook, passwordnya Facebook. Jadi masing-masing kita pakai ID dari masing-masing layanan. Jadi kita harus manage banyak account yang tentunya merepotkan, data pribadi kita ada di mana-mana. Ya, mohon dari pengetahuan Pak Ono, progres National ID ini seperti apa, bagaimana ideal konsep dan arsitekturnya. Jujur, masalah dari paling besar dari kita adalah yang jadi pengampu, yang megang data ini, kalau ngomong belak-belakan dan terus terang aja, nggak care tuh bahasa Indonesianya ya, nggak terlalu peduli dengan jadi masalah paling besar kita adalah si yang megang data ini tidak care dengan privacy, keamanan data pribadi tersebut. Kita buktiin gampang aja ya, masuk ke Google Play lah, Play Store, Play, gampang, tulis iktp. Oke, keluar loh ini, saya kecilin ya. Nih, jangan khawatir, keluar. Oke, bisa cek iktp, cek KTP-ku asli.ri, cara cek online, cek KTP segala macam. Ini yang bikin bukan Dukcapil loh ini. Coba kita klik. Nih, yang bikin siapa? Oke, yang bikinnya kelihatan biasanya. Visit website, nih, asli RI, intelijen, sampai bisa kayak gini coba. Jago sih dari situ sih dia. Apa hubungannya dia sama Dukcapil gitu kan ya? Ini kayaknya mainan di biometrik, contact us now. Coba kita lihat. Ada ngubunginnya. Nih dia, Senayan Business Center, asli ri.id. Pertanyaannya, bisa ngecek data KTP, hubungannya apa sama ini gitu. Artinya kan datanya Dukcapil bisa dilempar ke sini. Nah loh, seru kan urusannya jadinya gitu loh, gitu. Padahal ini kan komersial, kira-kira gitu cara berpikirnya. Oke, terus kita cek lagi yang lain kalau mau iseng. Yang ini, cek online iktp terbaru. Oke, ini yang bikin siapa? Kita bisa lihat aja ke sini. Nih, perorangan sendiri di Kecamatan Jepara. Yang download ada 10.000 sih. Cuman masalahnya bukan itu. Ini cara cek online iktp terbaru. Oh, ini cara cek online. Kali dia cuma ngasih tahu aja cara ngecek online-nya, bukan cek beneran. Cek iktp. Ini bener nggak? Tuh, bisa sampai kayak gini sih. Coba kita masukin nick bisa dapat. Nah, mampus loh. Oke, yang bikin siapa ini? Personal. Kan seru jadinya urusannya ya. Ya nggak apa-apa, dari sisi teknologi keren banget. Semua orang jadi bisa bikin aplikasi buat cek iktp. Nah, tapi kan jadi kacau buat Republik Indonesia. Harusnya kan data-data seperti itu kan diproteksi bener sama Depdagri, sama Dukcapil, supaya
betul-betul yang memang legitimate, yang memang berhak, yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang paling besar. Nah, dengan kondisi, jadi kalau kita lihat konsep besarnya, sebetulnya kira-kira ini dalam kata-kata doang ya. Dari konsep besarnya kira-kira ada database iktp yang pegang Dukcapil, ada database paspor dan sebagainya yang pegang imigrasi, ada database SIM dan sebagainya yang pegang kepolisian, ada database apalagi yang pegang masing-masing apa sih namanya, kantor, kementerian atau lembaga, dan mereka biasanya punya data ke bawahnya masing-masing. Nah, harusnya konsepnya kalau saya jujur, saya cenderung tidak akan membuat sentral data, satu data semuanya dipusatin satu data, karena akan berat sekali buat si pengampu datanya, buat orang yang bertanggung jawab terhadap datanya, taruhannya nyawa banget gitu. Kalau saya cenderungnya masing-masing harus pegang data, cuman harus ada mekanisme supaya misalnya gini, kalau kita lagi ngurus paspor atau SIM, kan kita butuh data KTP juga ya. Jadi antara imigrasi sama Dukcapil dibikin kemampuan untuk saling query database, dan itu bisa dilakukan pakai XML. Jadi mekanismenya seperti itu sih sebenarnya. Kita bisa query database-nya segala macam, bisa ngomong pakai XML, dan kita batasin hanya data-data yang emang dibutuhin aja yang akan dikeluarin. Data yang lain tidak akan dikeluarin gitu. Jadi ada data yang bisa diakses, ada data yang nggak bisa diakses sama sekali. Kalaupun diakses, nanti kita harus lakukan ISO 31.000 dulu, risk management. Mana yang bisa diakses secara cepat, online, real time, mana yang bisa diakses dengan cara manual aja, mana yang sama sekali tidak bisa diakses. Itu harus dilakukan audit pakai ISO 31.000, dan proses sistemnya semuanya harus comply ke ISO 27001 supaya information security-nya memang comply gitu. Jadi secara umum kayak gitu, database bentuknya silo, masing-masing punya tanggung jawab masing-masing, tapi bisa dilakukan interchange data, exchange data. Cuman nanti harus di audit dulu ya, data mana yang bisa di exchange, yang secara online mana, yang harus manual mana, dan sebagainya. Karena nggak bisa semuanya di exchange secara online habis-habisan, nggak bisa dikeduk itu database-nya, nggak boleh sih sebenarnya. Dan udah gitu nggak boleh sampai kejadian ada aplikasi-aplikasi seperti ini sih sebenarnya, nggak boleh banget nih. Yang rela banget masuk ke Google aja, tulis aja iktp, horor nih Google nih, image aja, mampus lu. Orang-orang juga nggak punya ini sih, orang-orang nggak pada punya apa ya, sense buat ini personalnya, orangnya loh, tidak punya sense buat melindungi data pribadinya dia. Kan jadi kacau nih. Nih kayak gini kan, wow, belum kawin, kan kacau ya, gitu ya. Ini baru KTP, coba yang lebih kacau, saya kasih lihat aja, kartu keluarga. Nah, orang masih lihat kayak gini, coba, kan kacau. Coba kita lihat lagi akte kelahiran. Jadi sense untuk melindungi data itu nggak ada di Republik ini tuh. Orang dengan senang hati ngebuka itu semua. Coba yang lagi yang gombal-gombal beginilah, kartu anggota TNI asli, tambahin, keluar loh, kan kacau nih, kayak gini-gini nih, parah nih. Oke, anggota Polri nih, harusnya nggak, ini kayak gini kan nggak bisa dibuka sembarangan gitu loh. Kalau nggak kan jadi kacau semua. Kartu penyidik PNS, ANS ya, ASN sekarang nih. Kan kacau ini. Waduh ini ceritanya kan. Oke. Kalau Anda terusin bisa kacau nih terusnya. Gitu.
Jadi sense itu harus dibangun dulu, sense untuk melindungi datanya dibangun dulu, kemudian mulai dilakukan MOU supaya bisa melakukan exchange antar lembaga tadi, dan exchange ini secara teknologi makanya XML. Ya kalau mau lebih gila lagi bisa pakai JSON sih. Kalau yang konservatif bisa pakai XML, kalau yang lebih rada progresif bisa pakai JSON segala macam. Kita bisa exchange datanya seperti itu, gitu. Cuman kalau sampai masuk ke situs luar negeri, saya ngeri sedap tuh kalau sampai situ. Soalnya saya nggak berani, Saya mendingan konservatif banget dah. Kalau udah masalah security informasi, mending konservatif deh. Pelan-pelan kita lihat dulu. Saya berani reaksi. Kalau orangnya masih nggak disiplin seperti ini, mah kacau semua nih ceritanya. Oke. Itu sih terutama. Jadi ya bagus kelihatannya, cuman saya dengan kondisi Indonesia saya ngeri karena privacy rakyat kita bisa di-abuse dan bisa ini masih urusan data KTP ya. Nomor telepon kan orang-orang udah pada sebel banget nomor telepon. Ini kenapa sih sering dapat SMS sampah segala macam. Akhirnya si SMS jadi nggak ada harganya. Orang jarang banget pakai SMS gara-gara banyak banget sampah. Dan ini juga bisa terjadi ke KTP segala macam. Kalau di abuse kayak gitu nggak ada harganya lama-lama. Gitu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian masalah password dan identitas. Mohon maaf tadi yang pertama agak nyeleneh sedikit karena ada pertanyaan urusan Rusia dan sebagainya. Oke. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan mudah-mudahan bisa melindungi kita, terutama identitas kita di internet, supaya lebih hati-hati karena kalau tersebar kita bisa dieksploitasi sih sebenarnya. Gitu. Terima kasih.